Selamat datang di dunia di mana ilmu fisika bertemu dengan harapan. Dunia yang menggunakan energi terkecil untuk menghadapi ancaman terbesar, kanker. Hari ini, kita akan mengungkap teknologi mutakhir yang menjadi pahlawan di garis depan pengobatan kanker, pesawat radioterapi linear accelerator, atau LINAC. Kami adalah tim yang akan memandu Anda dalam perjalanan ilmiah ini. Saya Naufal Hafiz Rahman, bersama Berli Ayu Nafalsa dan Faradifa Rahmawati Ternate. Mari kita pahami mengapa pemahaman mengenai interaksi radiasi dengan materi sangat penting, karena ini adalah penentu bagaimana kita dapat menargetkan sel kanker dan, yang tak kalah penting, meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat. Secara fundamental, radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau partikel. Dalam bidang kedokteran, energi ini memiliki dua peran vital. Selain untuk diagnosis, seperti yang kita kenal pada sinar X, peran terbesarnya ada di ranah pengobatan, terutama pada radioterapi yang mengandalkan alat canggih, linear accelerator, atau LINAC. Mengapa kita harus peduli tentang fisika di balik ini? Karena pemahaman mengenai interaksi radiasi dengan materi sangat penting. Prinsip ini adalah yang menentukan secara tepat bagaimana radiasi dapat memberikan efek pada jaringan tubuh, baik dalam menargetkan dan menghancurkan sel kanker, maupun yang tak kalah penting, meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya. Ketika radiasi dari LINAC menembus materi, jaringan tubuh, energinya akan berinteraksi melalui tiga mekanisme utama. Pertama, efek fotoelektrik. Visual, foton diserap oleh elektron kulit dalam, elektron terlontar. Meskipun dominan pada energi rendah, penting untuk diketahui bahwa foton diserap seluruhnya. Ini yang kita manfaatkan untuk kontras gambar. Namun dalam terapi LINAC, kita menghindari ini agar radiasi bisa menembus lebih dalam. Kedua, hamburan conton. Visual, foton menumbuk elektron kulit luar, dipantul, dan kehilangan sebagian energi. Inilah interaksi utama dalam radioterapi LINAC. Foton kehilangan sebagian energinya, dan energi yang dilepaskan inilah yang menyebabkan ionisasi dan kerusakan pada DNA sel kanker. Kisaran energi menengah LINAC sangat efektif dalam memicu interaksi conton ini. Ketiga, produksi pasangan, pair production. Visual, foton energi sangat tinggi, lebih besar dari 1,02 MeV, menghilang dekat inti, menghasilkan elektron dan positron. Ini adalah interaksi energi tertinggi. Pada LINAC berenergi lebih besar dari 10 MeV. Mekanisme ini memastikan penetrasi yang lebih dalam, memungkinkan kita menjangkau tumor yang terletak jauh di dalam tubuh. Sekarang, mari kita lihat bagaimana prinsip fisika ini diwujudkan dalam LINAC. LINAC bekerja seperti pistol elektron raksasa. Mesin ini mempercepat elektron menggunakan gelombang mikro berfrekuensi tinggi di dalam tabung vakum, mendekatkannya pada kecepatan cahaya. Elektron berenergi tinggi ini kemudian menabrak target tungsten, menghasilkan sinar X megavolt melalui Bremsstrahlung. Sinar X yang dihasilkan bukanlah berkas liar. Ia diarahkan dan dibentuk secara dinamis oleh sistem kolimator multidaun yang presisi, memastikan berkas radiasi memiliki kontur yang sama persis dengan bentuk tumor pasien. Mekanisme terapinya adalah hasil dari interaksi radiasi, sinar X LINAC memasuki tubuh dan energi fotonnya dilepaskan melalui efek conton dan produksi pasangan. Pelepasan energi ini menghasilkan ionisasi yang secara selektif merusak DNA sel kanker. Sel kanker, yang memiliki kemampuan perbaikan yang buruk, akan gagal membelah diri dan akhirnya mati. Ini adalah pertempuran fisika yang dimenangkan oleh ketepatan dosis. Perkembangan teknologi LINAC telah membawa kita pada tingkat presisi yang luar biasa, mengubah radioterapi dari prosedur, tembak, dan harap, menjadi seni dan sains yang diukur dengan ketepatan milimeter. Kita telah jauh melampaui terapi konvensional. IMRT, Intensity Modulated Radiotherapy, adalah sebuah terobosan fundamental. Alih-alih dosis yang seragam, kita mampu membagi berkas menjadi ribuan beamlet kecil dan mengatur intensitas masing-masing. Bayangkan menyinari tumor dengan 1000 pensil cahaya, di mana setiap pensil memiliki kecerahan yang berbeda. Ini memungkinkan kita menciptakan peta dosis yang sangat kompleks, memberikan dosis sangat tinggi di pusat tumor, sambil membentuk lekukan tajam untuk melindungi organ vital yang sensitif, misalnya, menjaga saraf optik atau sumsum tulang belakang di bawah batas toleransi radiasi.
Pukul 5.30-6:30. Selanjutnya, VMAT, Volumetric Modulated Arc Therapy, membawa efisiensi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mesin LINAC bergerak berputar penuh, 360 derajat di sekitar pasien, sambil terus mengubah bentuk kolimator dan intensitas berkasnya secara real-time. Ini seperti memahat dosis radiasi dalam 3 dimensi saat mesin bergerak. Hasilnya, waktu penyinaran jauh lebih singkat, seringkali hanya dalam hitungan menit. Waktu yang singkat ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pasien, tetapi juga meningkatkan akurasi karena risiko pasien bergerak selama terapi menjadi minimal. Pukul 6.30-7:20. Di puncaknya ada SRS, Stereotactic Radiosurgery, dan SBRT, Stereotactic Body Radiotherapy. Ini adalah terapi super shot. Dosis radiasi yang sangat tinggi diberikan hanya dalam satu atau beberapa sesi saja, menargetkan tumor kecil, terutama di otak atau paru-paru, dengan ketepatan submilimeter. Keberhasilan modalitas intensif ini bergantung sepenuhnya pada pemahaman fisika radiasi yang mutlak, dari perhitungan dose fall-off hingga interaksi Compton di dalam jaringan. Semua kecanggihan ini hanya mungkin terjadi karena pemahaman mendalam pada interaksi radiasi. Hal ini secara langsung menentukan perhitungan dosis yang akurat, mengetahui energi yang benar-benar diserap, perlindungan radiasi optimal, menjaga kesehatan jangka panjang pasien dan petugas, dan efisiensi terapi yang optimal. Interaksi yang tepat antara radiasi dan jaringan menentukan hasil klinis dari terapi kanker, menjadikan prinsip fisika radiasi sebagai dasar utama. Setelah perjalanan menyeluruh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa interaksi radiasi dengan materi merupakan dasar penting dalam penerapan radiasi di bidang medis, terutama pada radioterapi LINAC. Kita telah melihat bagaimana setiap foton yang dilepaskan dengan energi terkalibrasi, berinteraksi melalui efek Compton atau produksi pasangan, memberikan kerusakan yang ditargetkan pada DNA sel kanker. Prinsip-prinsip fisika inilah yang mengubah energi yang berpotensi berbahaya menjadi kekuatan penyembuhan yang paling presisi. Pemahaman ilmiah ini adalah kunci yang membuka pintu inovasi seperti IMRT dan VMAT. Dengan teknologi LINAC modern ini, terapi dapat dilakukan dengan presisi yang bukan lagi hanya milimeter, melainkan submilimeter, memungkinkan kita memberikan dosis optimal yang diperlukan untuk menghancurkan tumor sambil memastikan risiko bagi jaringan sehat di sekitarnya tetap minimal. Ini adalah definisi sebenarnya dari pengobatan presisi. Masa depan radioterapi tampak semakin cerah, didukung oleh ilmu fisika yang solid. LINAC bukan sekadar mesin yang memancarkan sinar X, ia adalah instrumen yang mewujudkan janji akan akurasi, kualitas, dan keselamatan. Sebuah simbol kolaborasi antara fisikawan, onkolog, dan insinyur. Pada akhirnya, keberhasilan pengobatan kanker dengan teknologi LINAC adalah bukti nyata dari sinergi ilmu pengetahuan dan etika. Sebuah harapan yang terprogram dan dikalibrasi dengan presisi absolut, memberikan kesempatan hidup kedua bagi jutaan pasien di seluruh dunia. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan perjalanan ilmiah dan teknologi yang mendalam ini.